Pak Bukhari, silakan. Makasih. Makasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para panelis, dan saya pikir dialog ini cukup sempurna karena pejabat dari Kementerian SDM, Pak Dirjen juga hadir, bahwa apa yang akan kita bicarakan sebenarnya ujung-ujungnya kan ada di pemerintah pusat. Nah, saya beberapa waktu lalu sempat menulis singkat tentang menyambut dari reaksi Pak Gubernur Sulawesi Selatan di rapat kerja Komisi 7 DPR RI. Saya beri judul manfaatkanlah momentum akan berakhirnya PT Pale ini. Dan saya malah bisa mengistilahkan momentum ini, bagi saya istilahkan the first and the last moment. Dia momen pertama sekaligus momen terakhir. Kenapa dia momen pertama? Tidak pernah seseksi ini sebelumnya momen ini terjadi. Dan tidak ada lagi momen berikutnya. Jadi the first and the last moment. Nah, oleh karenanya memang banyak sekali tentu hal yang sangat serius. Termasuk sebentar juga akan saya berbicara bahwa tidak lama lagi umurnya juga Pak Gubernur. Ini semua harus kita pikirkan. Pertama terkait Pale. Masa kerja. Pertama terkait Pale. Saya kira saya salut sekali apa yang disuarakan Pak Gubernur itu. Tadi oleh Pak Kadis, Kadis Pertambangan, Pak Andi sudah menyampaikan catatan-catatannya. Harapan saya kira suara Pak Gubernur tidak berubah, tapi terus terang aja tentang Pale ini, feeling saya bukan feeling, malah analisa saya sesungguhnya dia akan lanjut. Karena saya juga sudah membaca komentarnya Pak Menteri SDM. Nah, jangan menyerah, tidak. Di tengah kelanjutannya ini tentu yang kita harap adalah perbaikan-perbaikan seperti banyak yang disampaikan panelis itu. Dan saya kira ada satu yang belum menajam saya tentang pengurangan lahan konsesi Pale ini. Ya Pak Dirjen, kan seperti kita ketahui bahwa di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang minerba, untuk luas lahan IUP itu kan maksimal, mana yang benar? UPK 100 kan? 100.000 kalau logam. UPK kan nanti dia beralih ke UPK 100.000 hektar. Nah sekarang 118, saya kira kalau dia dikasih 100.000 itu terlalu banyak. Jadi mungkin ya kasihlah sekitar 50.000 saja. Jadi cukup banyak kan itu sisanya. Nah catatan-catatannya tadi itu kan tentu banyak disampaikan sudah panelis dan teman-teman yang lain. Yang kemudian di dialog kita ini tidak banyak disinggung termasuk oleh para panelis, tapi ini menjadi momen penting karena Pak Dirjen ada. Yang dilepas itu lalu mau diapain? Ini juga cerita penting. Nah, oleh Pak Gubernur karena pas hari beliau rapat kerja di Komisi 7 itu, saya tidak nyangka beliau tiba-tiba nelpon saya menyampaikan hasil pembicaraannya. Nah sekarang tentang lepasan itu, saya kira kita support Pak Gubernur bersama dengan pemerintah Kabupaten Luwu Timur ini bagaimana memperjuangkan BUMD-nya, bagaimana memperjuangkan Persdanya ini. Dan ini kita harap Pak, kan dari yang saya baca bahwa lahan lepasan Pale itu sesuai regulasi yang ada diprioritaskan termasuk ke BUMN. Pak Gubernur sempat menyampaikan dalam teleponnya, komunikasi telepon saya, beliau sempat menyampaikan bagaimana ini sangat diincar oleh PT Antam.
Tetapi beliau ngotot dan saya kira saya salut sekali. Ya, Persiroda namanya ya, Sulawesi Selatan dan Perusdah Lu Timur ini kiranya yang ini yang sebagai lah. Saya makanya juga kepada teman-teman Pemda Lu Timur, saya sangat berharap itu koordinasi lah dengan pemerintah provinsi. Artinya jangan masing-masing cari poros Jakarta. Kalau dia masing-masing cari poros Jakarta, itu pasti kacau. Ya, jadi kompak lah. Dan tadi ada Pak Dr. Sawedi punya suatu pendekatan teori, katakanlah ingin bagaimana dicoba-coba, kalau bisa coba-coba diberhentikan tambang. Saya rasa kalau saya malah ingin Pak Sawedi, Pak Dirjen, malah kita perlu menampilkan model baru di Sulawesi Selatan ini dengan social participation. Jadi ini lahan Pak Dirjen, lahan yang lepasan nanti ini, saya pikir sudah sepantasnya termasuk ada juga sebagian untuk tambang rakyat. Ya, mungkin koperasi yang kelola. Di undang-undang itu silakan koperasi juga bisa mengelola tambang sampai 10 hektar. Artinya jangan kita bikin undang-undang, kita bikin regulasi. Begitu giliran ada makanan sebenarnya bisa mereka dikasih, tidak dikasih-kasih. Iya kan lucu. Ya, jadi satu harapan saya, kalau saya, bahwa pertama kalinya di bumi Indonesia namanya nikel itu terjadi di tambang di Surwako. Oleh karenanya momen ini, momen apa istilahnya ini, pokoknya momen pembaharuan ini kita bikin eksperimen baru saya rasa. Termasuk kasih ruang itu rakyat. Memang tambah rakyat satu aja bahayanya Pak Dirjen. Tadi bagus sekali dari Bapak di belakang itu menyinggung lingkungan kan. Tambahan rakyat itu pokoknya tahu itu gali eskapator sudah jual material. Tidak ada urusan dengan lingkungan. Tapi itu kan bisa di-manage. Jadi dia di bawah naungan corporate yang lebih besar. Ya, entahlah. Yang Perusdah lah. Boleh ini boleh. Jadi harga materialnya itu disisihkan. Sisihkan harga materialnya. Harga materialmu tidak dikasih semua kau. Ini untuk ada perbaikan lingkungan. Jadi dia, karena kalau tidak memang begitu percayalah. Dia akan ciptakan kegundulan massal. Ya, tapi jangan karena itu kita tidak bisa menemukan sebuah model untuk memberi solusi. Ya, terakhir yang tadi saya katakan, saya berharap, saya kira saya bicara ini dalam konteks masyarakat Sulawesi Selatan. Saya betul-betul berharap bahwa momen ini kita masyarakat Sulawesi Selatan, kita kawal semua ini. Kita kawal semua. Kenapa saya katakan kita mengawal semua? Terus terang aja saya membaca. Ada juga media itu kerjanya hanya menghantam gubernur. Saya baca. Iya. Ini saya tidak tahu apa ini dampaknya pilgub akan datang. Tapi saya melihat ada media yang ternyata hanya menghantam gubernur. Nah, jadinya saya kira saya harap bahwa kita kompak ini. Apalagi kita akan menghadapi suatu momen, ya Pak Dr. Marsuki yang saya sudah gambarkan, pertengahan 2023 Gubernur Sulawesi Selatan itu PLT. Ya, proses perpanjangan PALE ini dimulai awal 2023. Ya, dimulai kan? Kemudian 2023 akhir sampai 2024 DPR-nya sendiri sibuk kampanye. Maka hampir-hampir bisa saya mau bilangin di tingkat provinsi ini seperti akan terjadi lost power. Ya, ini bisa-bisa tidak ada pengendali ke sana. Oleh karenanya alhamdulillah ini UNAS yang adakan dialog ini ya tolong disampaikan ke Pak Rektor, besar tanggung jawabnya UNAS ini. Mampu enggak mengawal ini barang? Iya kan, karena pasti. Jadi yakini bahwa PLT gubernur yang akan datang, titipan Jakarta, pasti tidak akan macam-macam bicara tentang ini. Iya, itu sudah pasti. Ya, DPR-nya hampir tidak ada. Ini juga sebanyak acara ini saya kritis juga ya. Kenapa tidak diundang pimpinan DPR provinsi? Ya mereka apapun mereka yang
Iya legal. Makanya ini tadi Pak Marzuki sekali lagi saya ulangi, terlalu tinggi tanggung jawabnya UNAS ini membawa barang ini. Ya jadi itu peringatan saya karena sebuah niat yang baik, tapi cara mewujudkannya kocar kacir bisa ujungnya apes. Dan semoga tidak demikian. Sekali lagi ini adalah momen yang harus kita manfaatkan untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Ya, dan tentu masyarakat setempat. Jadi ingin saya akhiri bahwa sesungguhnya kandungan, ya ini Pak Dirjen, kandungan bumi yang ada pada satu tempat itu adalah anugerah Tuhan kepada masyarakat sekitarnya. Ya, jadi jangan juga Jakarta yang terlalu banyak berpikir pendapatannya. Ya, daerah juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Buhari. Selanjutnya.